Bismillahirrahmanirrahim, bersama saya Haris Rahman dari Kakak Adik Lot. Oke, ini adalah video ketiga, video terakhir di series Jago Jualan di Shopee. Saya ulangi sekali lagi, apabila Anda belum menonton video pertama dan kedua, silahkan tonton terlebih dahulu. Silahkan lihat di link di bawah di deskripsi, karena ini udah nyangkut ke teknis, dan yang namanya teknis bisa dikerjain atau bisa tidak, tergantung dengan pemahaman Anda. Maka dari itu, ingat, masa di kakak adik lot, Resera dan Agen pas sudah tahu, fokusnya adalah belajar bareng-bareng, dan gimana caranya belajar bareng-bareng sehingga akhirnya action. Kita selalu mulai dari why, kita cari alasannya, cari gambaran besarnya, lalu kita masuk ke bagaimana, masuk ke langkah-langkah step by stepnya seperti apa yang lebih besar, dan what itu selalu terakhir, itu adalah tips-tips, tips and trick, hal-hal yang lebih detail gitu kan. Jadi apabila Anda nonton video ketiga langsung ini, saya sarankan dengan sangat untuk menonton video pertama dan video kedua dulu. Oke, video kali ini adalah mau jualan laku di Shopee. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tonton dulu yang part 1 dan part 2. Ini saya review dikit karena traffic dicarikan oleh yang punya mall, si Shopee. Jadi kita harus ngikutin rule-nya. Jangan kecewain user saya, kata si Shopee. Nah, itu saya ulangi ya. Balas chat yang cepat, indikatornya 85%, lebih besar dari 85%. Jual barangnya jangan kemahalan, sewajarnya saja. Bikin user puas, ditandai dengan rating. Jual barang yang laku dengan ditandai terjual 50 transaksi dalam 1 bulan dan zero mistake. Oke, step by step jualan laris di Shopee. Ini mulai teknis ya. Saya ulangi, jadilah manusia, posisikan diri Anda sebagai konsumen. Kalau Anda jadi konsumen, pengennya apa sih? Saya bantu ya. Kalau Anda jadi di posisi konsumen, kira-kira apa sih yang Anda pengen? Bentar nih, noise. Oke. Yang Anda pengen pasti butuh diyakinkan. Nah, ini benar gak sih all shopnya? Tipu-tipu gak sih? Ya gak? Ini asal scrap gak sih? Ya gak? Atau enggak ini all shop yang asal-asalan gak sih? Nah, itu kan. Jadi mereka butuh diyakinkan. Konsumen kita butuh diyakinkan. Itu poin pertama. Nanti saya bahas selanjutnya. Ini poin-poinnya dulu secara gambaran besar. Lalu pengen yang murah atau sesuai, cukup difahami, ramah habis. Oke. Selanjutnya, pengen foto yang detail, lalu zero mistake, dan ingin dibalas cepat. Kita langsung ke poin-poinnya. Butuh diyakinkan. Gimana konsumen kita bisa diyakinkan? Kalau Anda ingin orang lain yakin sama produk Anda, berarti Anda juga harus yakin dulu dengan produk yang Anda jual. Jadi jangan sampai Anda ngejual satu produk tapi Anda belum tahu gimana kualitasnya. Oke, maka dari itu di kakak adik selalu ditekankan, bagi yang baru mau mulai jadi reseller, pastikan Anda beli dulu produknya, dicobain dulu, dirasain dulu gimana sih kaosnya, adem atau enggak, sabulanannya kualitasnya seperti apa. Nah, udah yakin baru bisa mulai jualan. Harap dicatat dan harap disiapkan actionnya kapan. Nah, halaman profil yang serius. Nah, di depan kan ada halaman profil tuh. Banner ditata, dipilih dengan baik. Nah, si banner itu harus bisa menunjukkan keseluruhan dari bisnis kita, produk kita. Maka dari itu bannernya dipilih yang serius, di dimensinya harus disesuaikan dengan yang dipengen si Shopee. Ada jelas di Shopee-nya, dilihat aja nanti. Terus foto di profil itu serius. Setelah kita teliti dan coba-coba gitu kan dalam 20 bulan ini, dan ternyata yang paling bagus dan bikin konsumen percaya itu di foto banner bagus, deskripsi di toko tuh yang bagus juga, terus si foto kan ada 5 slot foto itu dicampur aja. Ada foto yang untuk produk yang ada modelnya tuh, lookbook kayak gitu kan, lagi dipakai sama model. Kalau saya di kakak adik produknya anak. Lalu ada juga foto testimoni, terus di foto juga tentang bukti pengiriman, apakah itu tumpukan paket yang sudah Anda kirim atau resi, tumpukan resi. Oke, itu untuk foto profil.
Logo bikin dulu yang benar. Oke, saya sarankan yang belum punya logo silahkan bikin dulu. Mau sendiri silahkan, mau bikin ke yang profesional silahkan. Banyak yang murah juga kok. Meskipun kalau pengen serius ya bayar yang mahal, atau enggak kalau pengen serius tapi bagus dikerjain aja sendiri, cari referensi kayak gimana bikin logo. Mas ribet amat, ya mau gimana lagi, kan pengen tokonya jalan untuk waktu yang cukup panjang dan bisa berkembang. Dan jadi ya serius, mulailah dari logo. Oke, foto di profil yang serius, logo bikin dulu yang benar, dan deskripsi toko pun yang serius. Silahkan kalau pengen lihat, lihat aja star seller di Shopee kayak gimana deskripsi mereka, atau kalau yang kebetulan produknya produk anak, silahkan lihat, mampir ke kakak adik store, dilihat aja gimana deskripsi toko kita. Nah ini untuk hal teknisnya, khusus untuk anda yang udah gabung di reseller dan agen, kita udah nyiapin semuanya. Silahkan anda masuk ke member area, nanti anda masuk ke mulai jualan, klik di sini, lalu klik Shopee Mass Upload. Udah gitu ini ada 3 file kan, nanti ada 5, saya belum update yang satu produk, satu brand. Masuk ke foto untuk diupload langsung. Nah ini kan ada tuh, ada opsi banner untuk Shopee, opsi ini. Jadi saya nyiapin beberapa foto untuk anda ambil lalu ditempel di banner profil toko anda di Shopee. Lalu opsi foto dan testimoni untuk toko Shopee. Jadi saya juga udah nyiapin lookbook yang bagus-bagus, yang waktu saya tes di FB itu foto-foto model yang paling disukai sama konsumen. Ada juga resi, ada juga bukti resi, bukti pengiriman ada di sini juga, silahkan ambil lengkap. Nah gampang ya, saya ulangi, ada di mulai jualan di member area, mulai jualan, klik di sini, lalu di scroll ke bawah, di scroll di itu ada Shopee Mass Upload, lalu ada juga di dalamnya itu nanti ada foto untuk upload, diklik aja foto untuk uploadnya. Nanti di sini tersedia nih, ada opsi banner untuk toko, ada opsi foto dan testimoni untuk profil di Shopee. Oke. Nah, pengen yang murah atau sesuai, pilihlah produk yang branded. Kenapa? Gimana yang ngejelasinnya? Intinya ketika anda ngambil produk dari supplier yang gede, yang dimana mereka pun jualan di Tokopedia, jualan juga di Shopee, yang dimana nggak branded, itu pada akhirnya bakal banting-banting harga. Jadi nanti konsumen anda bakal terdidik menjadi konsumen yang mencari yang paling murah. Nah, bukan mencari value. Dan saya pribadi dan tim sudah memutuskan dan sepakat bahwasannya kita ini nggak suka dengan banting-banting harga. Ya udah, apa sih, kalau kita punya value, biarkanlah konsumen beli ke kita karena value yang kita punya, bukan karena murahnya. Oke? Karena yang ya ini untuk para reseller dan agen, yang branded itu bisa bertahan lama. Kita nggak akan banting-banting harga. Jadi semua harga udah dipatok dari awal, sehingga anda nggak usah ketakutan, oh ini kok harganya lebih murah atau kayak gimana. Nggak perlu, karena udah branded dan harganya pun udah dipatok. Oke? Jadi pilihlah dan ambillah yang branded. Lalu ya pilihannya 2, yang itu kan ambil yang branded biar aman di pasar, jualannya nyaman. Yang kedua, jadilah supplier besar import di Cina. Oke? Jadi anda bakal punya reseller banyak, terserah resellernya mau gontok-gontokan, mau adu-aduan harga, silakan. Yang penting anda udah ngambil meskipun margin kecil anda, tapi jumlahnya besar. Silakan, 2 pilihannya, mau ngambil yang branded atau enggak yang ngambil ngimport di Cina langsung. Soalnya ya kesempatannya itu, kalau pengen serius bisnis beneran ya. Jadi pengen yang murah atau sesuai, pilihannya branded agar sesuai, atau kalau pengen murah jadilah importir dari Cina. Yes, next, ramah abis. Oke, ini kita bahas dulu yang warna abunya ya. Siapkan auto text, silahkan mau dicatat mau kayak gimana, tapi ini hanya sekedar referensi. Silahkan anda rubah dengan bahasa yang lebih nyaman, yang menurut anda lebih cocok gitu. Nah kalau ada yang udah pesen nih,
kan nanti ketika kita di seller center bakal ada perlu dikirim, ada yang belum bayar, ada yang sudah pesan itu kan, ada yang perlu dikirim. Nah, teman-teman tuh lihat yang belum bayar, siapa aja yang udah pesen tapi belum bayar kan langsung di chat. Nah, ini kan kalau ada yang pesen, kalau skrip yang saya siapin untuk CS di kakak adik untuk si Teh Gita tuh, ketika ada yang udah pesan tapi belum bayar langsung di sorry skripnya ini nih, halo bunda atau kak, halo Gan, silahkan gimana sebutan anda ke konsumen anda, pesannya udah masuk ready, aku lihat stok ready, mau ordernya itu aja atau ada tambahan. Nah itu jadi jangan nanyanya tuh kak Gan jadi beli nggak, oke itu dibahas di teknik follow up yang udah ada si e-booknya, udah di share juga. Nah kalau anda pengunjung yang bukan reseller atau agen, silahkan anda lihat di link di bawah, nanti saya bakal cantumin ebook gratis tentang teknik follow up yang benar kayak gimana. Oke, kalau ada yang pesan skripnya halo bunda, ini yang paling atas nih. Kalau ada yang udah pesan tapi belum bayar, skripnya yang ini. Lalu kalau ada yang udah bayar perlu dikirim, pakai yang ini. Halo bunda, konfirmasi pemesanan udah masuk, kita proses hari ini juga ya, semoga paketnya cepat sampai. Ini skripnya. Lalu kalau udah sampai barangnya, nah ini, halo bunda, barang udah sampai, gimana, sesuaikah? Bahasanya bebas, nanti dia ngejawab sesuai, baiklah senang dengarnya, kalau butuh bantuan jangan sungkan hubungi aku ya. Nah kayak gitu. Jadi ketika udah nyampe pun harus kita terima kasih juga ke mereka, itu buat ngekeep biar mereka ngerasa nyaman buat berbelanja di toko kita. Cari supplier yang bisa garansi 100%. Nah ini udah jadi kewajiban kalau anda sebagai dropshipper, carilah supplier yang siap ngegaransi. Kenapa? Karena ketika ada supplier yang nggak mau garansi, berarti yang dipertaruhkan itu adalah reputasi anda. Nah untuk kebanyakan dari kita kan, untuk reseller awal tuh, reseller pemula, mereka memanfaatkan traffic orang-orang terdekat, saudara, tetangga, teman kantor, teman orang tua murid gitu kan, orang tua temennya si kecil. Nah ketika si suppliernya nggak mau tanggung jawab, nanti yang bakal jelek siapa ya anda, atau enggak yang bakal rugi siapa ya anda harus ngebayarin, ngegantiin uangnya kayak gitu. Yang namanya konsumen nggak mau tahu kan kalau ada salah. Nah itulah kenapa saya sarankan anda yang yang masih cari supplier, tapi kalau yang reseller dan agen tenang aja, kita di kakak siap ngasih garansi 100%, termasuk ada dana untuk menjaga reputasi anda kalau ada kesalahan-kesalahan. Jadi carilah supplier yang bisa garansi 100%, jangan sampai anda menanggung apa yang tidak anda lakukan. Supplier yang salah tapi yang jelek anda, bete kan. Nah maka dari itu carilah supplier yang siap garansi 100%. Biasanya yang ini apa, yang branded mereka nyiapin garansi. Kalau ada kesalahan, ada produknya gagal, cacat atau salah kirim, nanti mereka siap ganti. Oke. Soalnya ramah-ramah, kalau misalkan kita nggak siap garansi sama aja. Ya nggak? Lanjut, pengen foto yang detail. Ini lebih teknis lagi. Jangan menjual yang belum anda yakin kualitasnya. Ini saya ulangi beberapa kali. Kenapa beberapa waktu dulu anda sebagai reseller dan agen, waktu kita kumpulin di satu grup WhatsApp kan, kita selalu ada yang minta, Kang saya pengen jualan dulu, Kang saya pengen nyebarin dulu fotonya, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi rasanya bakal berbeda ketika anda sudah beli, anda udah ngerasain, udah megang bahannya, emang adem, emang bagus, emang kualitas distro. Jadi ketika anda udah nyobain barangnya, anda lebih gampang ngejualnya. Nanti bakal tinggal pakai storytelling aja. Udah ada kan e-booknya, udah kita bagiin di member area, The Power of Storytelling. Jadi gimana caranya anda menjual lewat cerita, dan itu powerful banget. Yakin, itu powerful banget. Jadi emang harus pegang dulu. Udah gitu nanti tinggal cerita ke teman-teman. Apakah itu orang tua murid, yang guru itu kan, atau orang tuanya temennya si adik atau si kakak, atau gak tetangga atau gak teman SMA. Kalau kita udah pegang barangnya, udah ngerasain, bakal lebih powerful, bakal beda kerasanya.
Nah, beli satu atau dua foto, ambil sudut terbaik. Jadi jangan menjual apa yang belum Anda pernah jual, atau jangan menjual apa yang belum Anda tahu kualitasnya seperti apa. Ya, udah paham lah ya, nggak usah di panjang lebarin lagi. Pengen foto yang detail, nah ini kalau saya ada tips dari teman saya yang fotografer, seenggaknya ada 3 foto. Nih ada 3 apa? Ada 3 komponen. Yang pertama fotolah keseluruhan, entire gitu. Jadi dari keseluruhan produk tuh semuanya ke foto, lalu detailnya ambil labelnya di foto atau enggak jahitannya di foto gitu. Terus ada foreground tuh, jadi ada apa ya, aduh susah ngejelasinnya. Intinya mah orang tuh pengen yakin ini beneran jualan atau asal-asalan. Nah itulah, ya udah ambil foto, ambil barangnya di foto berbagai angle, cobain di backgroundnya pakai apa, pakai karpet yang bagus, di rumah kan banyak, atau enggak di sofa yang lucu-lucu tuh, ibu-ibu banyak kan ya. Itu foto yang detail. Kalau bisa ya fotonya kasih watermark juga dengan logo Anda. Kita udah nyiapin di di member area, ada di Google Drive. Nanti yang ada logo kakak adik ditimpa aja sama logo Anda. Oke. Selanjutnya, oke, kita bakal ngebahas jual barang yang laku 50 paket per bulan. Ini harus disiasati. Ini harus disiasati, saya ulangi. Anda harus meyakinkan Shopee bahwasannya produk yang Anda jual memang laku di pasaran, memang ada yang mau beli, sehingga si Shopee mensponsori toko Anda. Oke? Ketika Shopee mensponsori toko Anda, berarti toko Anda akan dilihat lebih banyak orang. Nah, gimana caranya mencapai 50 paket itu? Maka dari itu, kita membuat strategi kalau di kakak adik sama di reseller dan agen tuh gimana caranya kita mengarahkan user kita, mengarahkan konsumen kita untuk beli ke Shopee. Nah, gimana caranya? Ini strateginya, pokoknya harus mencapai 50 paket dalam 1 bulan. Yang enggak 50 pun enggak apa-apa, misalkan 10 dulu atau 15 dulu, tapi bertahap agar nanti tuh di 2 bulan atau 3 bulan setelah Anda gabung tuh Anda bisa nyetak penjualan 50 paket dalam 1 bulan. Nah, ini penting. Bahkan nggak, teman-teman reseller dan agen ngelihat kan kita tuh kakak adik sempat untuk nggak menyentuh Shopee, tapi karena kita udah punya target baru, kita butuh membuka channel baru, sehingga Shopee pun kita mengaktifkannya kembali. Kita mengarahkan para reseller dan agen tuh melakukan pembeliannya di Shopee. Ada 2 alasan. Alasan pertama untuk sistemasi, agar nggak usah banyak nanya ke CS, dan itu memang bikin sibuk, semuanya jadi kecewa karena jadi slow respon. Nah, dengan Shopee kita bisa tersistem. Nah, itu alasan yang pertama, bisa lebih cepat. Ini untungnya untuk untung reseller dan agen juga. Nah, yang kedua itu nih strategi kita agar kita mampu menjual lebih dari 50 paket dalam 1 bulan. Dan alhamdulillah Anda ngelihat sendiri ketika di Desember kita jualan diarahin ke Shopee. Begitupun dengan Januari, dan peningkatan kita banyak banget, 3 kali lipat. Ketika kita udah ngarahin teman-teman agen dan reseller untuk membeli di Shopee, penjualan kita yang ke konsumen itu meningkat. Ya, asalnya cuma 1 atau 2 per hari, sekarang jadi 5, jadi 7. Itu tuh konsumen, bukan untuk reseller dan agen. Oke, nah saya ulangi nih. Jadi Shopee sebagai si pemilik mall ngelihat toko kita laku di dalam, oh ternyata emang bagus, banyak yang beli, dia langsung mensponsori si toko kita agar dilihat lebih banyak oleh user yang datang ke Shopee. Nah, kalau berhubungan dengan traffic, kita masuk lagi ke materi sebelumnya tentang traffic ini, yang ada gratis dan ada yang berbayar. Saran saya untuk di awal agar mencapai 50 paket pertama, Anda harus mencampur nih. Kalau Anda yang udah bisa FB Ads, mangga, tapi kebanyakan enggak kan ya. Oke, asumsi saya pada belum bisa FB Ads nih. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda meminta konsumen Anda untuk beli produk di Shopee kita. Atau enggak, ajakin saudara, ajakin suami, ajakin ibu, tetangga, kalau mau beli produk ini tapi belinya di Shopee ya. Nah, itu strateginya pokoknya kayak gimana agar Anda mampu mencetak 50
paket per bulan gitu. Kalau Anda bisa menjual 50 paket per bulan, di bulan berikutnya Anda bakal dikasih traffic lebih, ini mah udah pasti. Sehingga kalau Anda pengen ratingnya naik di Shopee, banyak orang yang lihat, agar si Shopee melihat performa dari toko Anda, gimana pun caranya gerek orang-orang untuk beli produk di Shopee kita. Oke. Untuk 50 orang tadi, pakailah manfaatkan traffic yang Anda punya di offline ataupun relasi Anda untuk digerek ke Shopee. Saya udah nyiapin ada materi untuk perluasan jangkauan, sebetulnya untuk personal branding ya. Ya udah, video ini saya bakal bikin tentang itu. Ini gimana caranya kita mempersiapkan penjualan kita untuk momentum di Ramadan tahun 2018. Oke, semoga cepat beres dan nanti pun saya bakal nge-share juga di channel ini. Ya, jualan di Shopee ribet amat. Nah, butuh nyiapin foto buat deskripsi, udah tahu produknya puluhan, gempor atau keriting nih jempol. Lama, saya pengen yang cepat, udah pakai tools aja, ada cuman 150.000, cuman 300.000, gampang langsung jadi. Soalnya saya sibuk ngurus anak. Nah, saya pengen tekanin, kalau Anda gak mau lama, ya bisnis itu nggak segampang yang Anda pikirkan. Ya, saya ngasih tahu, bisnis itu perlu proses, bisnis itu perlu ada learning curve-nya. Apa ya learning curve tuh? Jadi ada kurva belajarnya. Anda akan menemui kesalahan-kesalahan dulu, Anda bakal salah melangkah dulu. Nah, maka dari itu kenapa di kakak adik tuh kita bikin komunitas di grup WA itu kan, di grup WhatsApp kita bener-bener saling ngebangun gitu. Yang salah saling ngasih tahu, ketika si CS atau enggak saya atau enggak Kang Randi lagi sibuk dibantuin sama teman yang lain. Nah, itu yang kita bangun tuh untuk itu, untuk mengurangi jatah belajar Anda. Maksudnya itu jatah gagal Anda. Kita pengen ngasih tahu step by step, kita pengen ngasih tahu kesalahan-kesalahan itu apa di waktu sebelumnya seperti apa, sehingga Anda nggak perlu mengikuti kesalahan yang udah kita lakuin. Oke, ketika Anda bertanya lama, ya berproses, nggak ada yang instan. Memang ada yang instan? Nah, nggak ada kan? Mie instan aja harus dimasak dulu. Masa Anda mau instan? Apalagi ini bisnis. Oke, segitu aja materinya. Kakak Adik Cloud Academy TV, semoga istiqomah kita bikin kontennya dan bisa membantu para reseller, para agen, para dropshipper yang ingin belajar dan memperdalam tentang bisnis online. Banyak yang salah ngerasa Shopee itu jadi sebagai dewanya, tapi enggak. Kita ngasih tahu Shopee itu hanya sekedar alat, hanya sekedar tools, hanya senjata, hanya part of our business. Jangan dijadikan poin utamanya. Lalu kita juga membahas tentang bagaimana, apa yang harus dilakukan, bagaimana kita memahami cara kerja si Shopee, aturan main si Shopee kayak gimana. Kita udah memahami kan, gimana caranya kita memahami aturan main Shopee biar kita tetap di track yang bener. Lalu apa yang harus dilakukan, lakuin aja apa yang ada di video terakhir ini. Itu checklistnya coba dilakuin satu persatu. Ingat, ketika Anda gagal nggak ada yang beli di Shopee, jangan nyalahin Shopee. Nah, gitu kita review dikit. Kita udah ngebahas di video pertama tentang mengapa. Ingat, Shopee itu hanya untuk batu loncatan, jangan dijadikan yang utama. Oke, kalau Anda ada request materi, jadi awal tuh kita bingung mencari materi, kita bikin kurikulum. Tapi kata teman saya yang fokus di SDM, dia bilang untuk saat ini kurikulum terbaik itu adalah by request. Jadi kita memang bikin materi yang memang dibutuhkan oleh stakeholder kita. Reseller, agen butuhnya materi apa, silahkan bilang. Atau enggak, kalau Anda yang belum jadi reseller dan agen, kira-kira butuh ilmu apa, silahkan komen di bawah, ditulis aja coba apa yang mau ditanyain. Insya Allah kalau kita bisa, kita mampu, kita bakal bikin materinya sesuai dengan pengalaman kita ya. Jadi ketika Anda ada pertanyaan atau enggak ada request materi, silahkan ditulis di komen.
Kalau kita bisa, insya Allah kita bakal bikin materinya. Kalau enggak, kita bakal jawab mohon maaf kita nggak bisa. Jadinya semoga video ini memberikan pencerahan kepada Anda, semoga bisa membantu bisnis Anda, semoga apa yang dicita-citakan, harapan Anda untuk membangun bisnis bisa tercapai dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa, jangan lupa ibadah, jangan lupa minta izin sama orang-orang terkasih dan tersayang Anda. Ingat izin dari orang tua, doa ke orang tua. Jangan lupa kalau Anda seorang istri, minta izin ke suami. Jangan sampai berantem cuma gara-gara bisnis. Kalau suami Anda nggak ngizinin, ya nggak usah. Kalau emang bisa di lobby silahkan, tapi kalau emang nggak ngizinin jangan. Karena ya ini saya ngerasa perlu menyampaikan, ketika Anda sebagai istri nih yang mau gabung jadi reseller, saya mewajibkan untuk Anda silahkan minta izin ke suaminya dulu. Agar apa ya, karena kalau Anda udah diridhoi sama suaminya, insya Allah nanti bakal lebih lancar. Ya silahkan kalau ada yang mau bergabung di grup FB, kita bisa belajar bareng di sana. Itu tadi materi hari ini, jangan lupa disebarkan bila dirasa bermanfaat. Mari kita tebar energi positif dan berbagi kebahagiaan bersama Kakak Adi.